Berangkat dari sebuah komunitas gerakan literasi, inilah kisah penerapan konsep Homo Ludens pada sebuah desa di Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Prinsipnya semua manusia itu pasti menyukai bermain, entah itu bermain dalam konteks permainan atau memainkan sesuatu benda atau apapun. Kita punya filosofi yang lumayan bagus dalam setiap permainan-permainan anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia ketika main selalu diawali dengan hum pimpa alai hum gambreng. Ternyata maknanya itu sangat mendalam. Hum itu artinya Tuhan, pimpah alai hum kembali kepada Tuhan. Gambreng itu bermainlah. Dalam konteks ini artinya berkontribusilah atau melakukan sesuatu. Manusia itu asalnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita harus berkontribusi. Kita harus melakukan sesuatu untuk peradaban ini. Kalau ngomongkan soal Homo Ludens tuh yang paling penting dan mendasar adalah bukan tentang pengaplikasiannya, tapi tentang cara kita memaknai itu. Karena Ludens itu ketika namanya Homo Ludens adalah makhluk bermain, maka dari awal kita lahir saja atau kita baru dihembuskan nafas saja, kita udah bermain dengan perkembangan jari kita, menyentuh orang tua kita, sentuhan-sentuhan pertama, tendangan-tendangan pertama, dan itu semuanya bermain. Hingga kita meninggal saja, itu semuanya konsep bermain dan semuanya ada maknanya. Jadi kenapa Kampung Lali Gadget memakai itu? Ya karena itu fitrah. Kalau misalnya kita ngomongkan permainan tradisional apa yang dimainkan atau maknanya diambil untuk kegiatan sehari-hari, kita ngomongkan soal dakon. Dakon itu punya 7 lubang, 6 lubang kecil di bagian kita, 6 lubang kecil di bagian yang teman yang lain, 1 bagian lubang yang besar. Kita bertujuan untuk mengisi lubang kita yang paling besar itu. Karena apa? Itu kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Kita bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus kita mengumpulkannya untuk menikmatinya di hari Minggu ya. Di hari Minggu. Karena itu QTime kita dengan keluarga. Tapi kita tidak lupa juga untuk membaginya di tempat-tempat lain. Bukan hanya di hari kita saja atau di milik kita saja, tapi itu dibagi ke tempat lain. Dan itu konsep hidup yang misalnya di kampung saja kita boleh masak besar, tapi kita nggak boleh lupa sama berbagi dengan yang lain. Gitu. Respon anak-anak itu ketika disentuhkan dengan bermain itu sangat senang, sangat euforia gitu ya. Jadi mereka sangat menyukai aktivitas itu, sangat antusias karena kegiatan adalah bermain. Kami punya program bermain berkarakter yang dimana di situ memang ada permainan yang memang untuk mereka belajar tentang culture. Nggak hanya cuman fokus dalam euforia, tapi mereka diberikan pengertian, membuat sesuatu dari bahan alam, dari bahan bekas dan sebagainya. Untuk misalnya teman-teman kami yang ada di kampung sendiri atau teman-teman yang lokal, anak-anak yang lokal itu kami membangunkan satu sistem belajar yang dimana kami mendekatkan buku dengan permainan. Ketika mereka sudah penuh dengan permainannya, mereka akan melihat hal lain. Maka curiosity mereka terhadap buku menjadi timbul. Pepaya.
Bener sih. Maka itu yang dinamakan keseimbangan. Yang dimana bermain itu, kalau kemarin-kemarin itu dikonotasikan bermain adalah lawan kata belajar, kami malah mengambil belajar itu bagian dari bermain. Kayak gitu. Kami mencoba menelusuri lebih jauh kampung tematik inspiratif garapan anak muda yang didapuk sebagai terminal budaya organik dalam bentuk ruang merdeka multikomunitas. Lantas, bagaimana perjalanan komunitas ini mempertahankan konsep Homo Ludens dengan berbagai tantangan yang muncul seiring berjalannya waktu? Mengawali itu dari komunitas, jadi komunitas yang selalu berkolaborasi dengan teman-teman komunitas yang lain. Jadi ya upaya kecil-kecil berkegiatan secara sukarela dengan teman-teman komunitas, bagaimana kita mengenalkan permainan tradisional, bagaimana kita mengenalkan literasi, menumbuhkan anak-anak suka baca buku dan sebagainya. Tantangan terbesar yang kami rasakan dan mitigasi adalah persepsi masyarakat. Yang penting itu belajar, dan belajar. Padahal di dalam bermain itulah belajarnya anak-anak di situ. Kita bermain itu ada hasilnya. Itu akan menjadi sesuatu dampak yang luas. Karena dari situ terbukanya cakrawala pemikiran bahwa oh, bermain itu segini pentingnya dan itu pondasi-pondasi manusia. Kini, bagaimana masa depan Kampung Lali Gadget di tengah gempuran teknologi yang semakin canggih? Saya suka ini pertanyaan. Jawabannya sederhana. Semakin cepat teknologi, semakin hebat teknologi. Apa yang paling menarik atau paling mahal di masa depan? Jawabannya masa lalu. Teknologi boleh berkembang, tapi menjadi manusia akan semakin mahal. Di Kampung Lali Gadget itu kami punya satu mantra namanya. Mantranya itu bermain menjadi Indonesia. Karena dengan bermain kami menghasilkan hal yang serius. Kami menghasilkan sesuatu yang serius namanya Indonesia. Sedangkan orang-orang yang kelihatan serius di atas sana bekerja seakan-akan serius, hasilnya masih main-main. Kita sekarang sangat punya krisis besar yang namanya krisis identitas. Kita kurang pede dengan identitas keindonesiaan. Maka dimulai dengan bermain, kita berarti melestarikan budaya, kita melestarikan peradaban kita, dan kita terus bermain untuk menjadi manusia Indonesia seutuh. Terima kasih, saya Ahmad Irfandi, Kampung Lali Gadget.